Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini untuk presentasi yang terakhir akan ditayangkan oleh Bapak Bujang dengan judul Pemanfaatan TIK dalam Supervisi Akademik. Waktu yang kami berikan Pak Bujang 20 menit ya. 20 menit nanti kami Bapak Ibu akan memberikan pertanyaan sekitar 5 menit dari satu sesi saja ya. Untuk itu monggo Pak Bujang untuk bisa mengkondisikan waktunya sebaik mungkin. Monggo Pak Bujang. Materi berapa menit tadi Bu? 15 menit. Oke. PowerPoint ini rata-rata 2 menit, oke. Monggo dipersilahkan. Saya tak nutup pintu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan materi tentang pemanfaatan TIK dalam supervisi akademik. Jadi konteksnya untuk mewujudkan kinerja pengajar yang baik bagi guru, harus ada kegiatan supervisi. Ya, ini di memberi bantuan dan layanan, meningkatkan kualitas guru mengajar di kelas sebagai bentuk dari pengembangan potensi dan kualitas guru. Kemudian relatif minimnya interaksi antara kepala sekolah dengan guru dan siswa secara langsung, sehingga sangat dibutuhkan supervisi akademik ini. Kemudian yang berikutnya, sekarang ini banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan supervisi. Salah satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian model supervisi yang berbasis virtual, ini juga sangat efektif dan efisien. Kalau dalam hal ini dikarenakan seorang kepala sekolah dapat memantau aktivitas guru-guru tidak harus di sekolah, ya, melalui HP dan sebagainya. Ini seorang kepala sekolah bisa memantau aktivitas guru. Kemudian model ini juga lebih memberikan keleluasaan bagi guru untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kualitas pembelajaran tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan supervisor atau kepala sekolah. Kemudian teknologi yang dapat digunakan dalam supervisi akademik yang berbasis TIK ini adalah internet, tentunya media sosial, rekaman audio video, SMS, telepon, email, dan sebagainya. Kemudian contoh penerapan langkah-langkah supervisi berbantuan atau berbasis TIK ini, seorang pelatih atau kepala sekolah harus bisa mendampingi baik guru dalam melaksanakan tugasnya dari rumah. Jadi tidak perlu harus masuk ke sekolah, harus datang ke sekolah. Kemudian kepala sekolah harus memiliki aplikasi online yang tepat dan dapat dilakukan sehingga dapat melakukan pendampingan, pembinaan, bahkan pelatihan. Guru platform yang dapat digunakan adalah dengan Zoom, Google Meet, atau WhatsApp. Ya. Jadi banyak media yang sekarang bisa digunakan, bahkan sekarang dengan media LMS ini. Kemudian selanjutnya kepala sekolah bisa mengatur jadwal supervisi akademik bagi guru tanpa harus bertatap muka. Saat pelaksanaan supervisi, kepala sekolah mencatat kendala atau hambatan yang dihadapi guru terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian kepala sekolah selanjutnya memberikan alternatif solusi dan melakukan tindakan terhadap kendala yang dihadapi. Lanjut ke contoh kedua, penerapan dan persiapan pembelajaran. Kepala sekolah memberikan instrumen supervisi dan jadwal supervisi pada awal tahun pelajaran atau awal semester
dan pelaksanaan supervisi tidak hanya dilakukan sekali, jadi bisa berulang kali. Kepala sekolah selalu menanyakan perkembangan pembuatan perangkat pembelajaran, mengingatkan betapa pentingnya perangkat pembelajaran tersebut. 1 minggu sebelum pelaksanaan supervisi, perangkat pembelajaran sudah disusun oleh guru. Ya, tentunya perangkat ini juga harus kesepakatan dengan kepala sekolah. Lalu kepala sekolah meminta pengumpulan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru untuk diteliti kelebihan dan kekurangannya. Kepala sekolah memberikan catatan khusus pada lembaran untuk diberikan kepada guru yang akan disupervisi tersebut. Dalam menelah perangkat pembelajaran, kepala sekolah penuh perhatian dan tidak mencerminkan sebagai penilai, melainkan sebagai kolaborator. Kemudian contoh penerapan ketiga, penggunaan Google Form. Ya, dengan Google Form, supervisor kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik secara efektif dan efisien. Jadi beberapa keunggulan Google Form ini yaitu instrumen yang digunakan menarik perhatian, bisa menggunakan berbagai jenis tes atau angket, dapat direspon di mana dan kapanpun, ya, tidak mengenal waktu dan ruang, tidak menggunakan kertas dan pulpen, tapi bisa menggunakan Android, dapat dianalisis dengan cepat dan otomatis, dapat dikerjakan secara kolaboratif. Tentunya harus sudah ada sistem yang mendukung dari kegiatan ini. Kemudian yang terakhir ini data pustaka yang digunakan dalam saya membuat materi ini. Saya kira itu, saya tidak harus memanfaatkan waktu 15 menit yang diberikan, lebih cepat lebih baik katanya. Semoga mungkin kalau ada tanggapan, kalaupun ada pertanyaan bisa saya jawab, ya nanti saya jawab. Kalau nggak bisa ya nanti minta bantuannya Pak Tarto untuk menjawab. Demikian Bapak Ibu, yang kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bujang sudah menyampaikan paparannya yang secara singkat ini tadi ya, tidak sampai 15 menit. Oh, sudah sampai 15 menit. Oke, sekarang masih tersisa ada 5 menit untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Bujang. Monggo Pak Tarto dan Bu Mur, silahkan bertanya boleh atau menanggapi atau menambah. Monggo dipersilahkan Pak Tarto. Ya. Ini mohon sharingnya Pak Bujang. Mohon sharingnya bagaimana pelaksanaan supervisi di masa COVID ini. Terima kasih. Ya, jadi pemanfaatan TIK ini sangat bisa kita andalkan dalam melaksanakan supervisi akademik di saat pandemi ini, ya. Karena kalau secara reguler yang biasanya kita harus melakukan pertemuan, menyusun rencana supervisi bersama guru, tatap muka. Nah, ini kan bisa kita manfaatkan, ya, seperti tadi Google Meet, WhatsApp dan lain sebagainya dalam mulai dari persiapan, menyusun rencana pelaksanaan supervisi akademik sampai pelaksanaannya. Jadi ini bisa kita lakukan dengan memanfaatkan TIK yang ada, ya, berbasis Android atau terutama berbasis Android seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Bu Mur, monggo Bu Mulyanti. Silahkan. Iya, Bu. Terima kasih waktu yang ditanyakan. Saya ingin menanyakan karena ini terkait dengan tema pemanfaatan TIK dalam supervisi, ya Bapak Ibu. Saya ingin bertanya tentang ini Pak Bujang, kemampuan gurunya justru dalam pemanfaatan TIK. Jadi ketika kepala sekolah atau pengawas itu sudah menggunakan TIK dalam supervisi, tapi yang lucu adalah ketika guru di supervisi itu tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan TIK. Nah,
yang ingin saya tanyakan mungkin agak melenceng dari yang ini nggih, tetapi ini masih ada kaitannya. Bagaimana cara memotivasi Bapak Ibu guru yang istilahnya masih kesulitan Bapak Ibu dalam pemanfaatan TIK, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin Pak Bujang sebagai pemberi materi nggih, itu bisa memberikan masukan pada kami untuk sekolah-sekolah ini. Atau nuwun Bu, Pak. Terima kasih Bu pertanyaannya. Pertanyaannya sangat mudah tapi sulit untuk dijawab. Jadi tentunya kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan guru TIK. Ya. Jadi walaupun mungkin sebelumnya kita juga sudah sebelum kita memanfaatkan ini mungkin guru-guru ya seperti di sekolah kami itu ya guru-guru alhamdulillah kami sudah memetakan mana guru yang sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi ya berbasis Android, mana yang belum, sehingga yang belum ini kami lakukan pelatihan gitu. Nah, kalau misalnya di dalam pelaksanaan supervisi akademik ini guru tersebut masih kesulitan, ya kita bisa minta bantuan dengan guru-guru TIK yang ada di sekolah kita untuk mendampingi guru tersebut saat melaksanakan kegiatan ini. Saya kira itu Bu, matur nuwun. Bagaimana dengan Bu Murianti? Ya. Mungkin baru utak-utik rekamannya. Dalam Ibu, sampun ya? Ya.